Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikut ini video pembahasan latihan soal tema 6 subtema 2 Pupena halaman 55 dan 56. Sebelum mengikuti video ini, pastikan kalian sudah mengerjakan soal tersebut ya, agar lebih paham. Kita masuk ke muatan IPA. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Ada tabel, ada peristiwa 1 sampai 5. Pertanyaannya, peristiwa konveksi yang tepat ditunjukkan nomor. Kalian diminta dari 1 sampai 5. Di sini ini mana yang merupakan peristiwa konveksi? Kita ingat-ingat lagi apa yang dimaksud dengan peristiwa konveksi ini. Ini materi tentang perpindahan kalor atau panas. Konveksi itu perpindahan panas ya, perpindahan panas diikuti perpindahan zat perantaranya. Jadi zat perantara yang digunakan untuk berpindahnya panas ini ikut bergerak, ikut mengalir ya. Nomor 1, peristiwa nomor 1, mencelupkan sendok stainless steel ke dalam air panas. Jika kalian mencelupkan sendok ke dalam air panas ya, panas tersebut akan mengalir ke sendok, tetapi apa? Sendoknya tidak ikut berpindah tempat atau tetap. Zat yang digunakan untuk mengalirkan panas adalah sendok, dan dia tidak mengalami perubahan, tidak ikut berpindah. Maka ini bukan konveksi ya, ini adalah konduksi. Kedua, knalpot akan panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan ya. Knalpot panas ya, sumber panas dari mesin, kemudian knalpotnya ikut panas, maka ini juga merupakan perpindahan kalor secara konduksi karena knalpotnya tidak ikut berpindah, tidak ikut mengalir. Maka ini bukan jawabannya. Aliran udara melalui ventilasi. Kalau di rumah kalian, di kamar kalian ada ventilasi, ada jendela, udara yang dari luar itu bisa masuk. Nah, ini ya, panasnya itu mengalir bersama udara. Dan udara ini merupakan zat perantara, maka ini termasuk konveksi. Kita sudah menemukan. Nomor 3 termasuk konveksi. Nomor 4, pakaian cepat kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Ya, sinar matahari sampai ke bumi itu masuk ke dalam radiasi. Radiasi artinya perpindahan kalor tanpa zat perantara, maka nomor 4 bukan. Nomor 5, asap yang keluar dari cerobong. Asap itu membawa panas, asap ikut bergerak ya, ikut mengalir, ikut berpindah tempat, maka ini termasuk konveksi. Maka yang jawabannya adalah D, 3 dan 5. Nomor 2, telur ayam yang disinari dengan cahaya lampu bertujuan untuk mendapatkan panas. Peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara ya, lampu panas dari lampu sampai ke telur ayam itu tanpa zat perantara, maka radiasi. Kemudian nomor 3, perpindahan panas yang terjadi sesuai gambar tersebut. Ini api unggun ya, sumber panasnya dari api, kemudian panasnya bisa sampai ke anak-anak yang ada di sekelilingnya. Padahal di sini tidak ada zat perantara, maka ini termasuk dengan radiasi. Perpindahan panas tanpa zat perantara. Selanjutnya, apa keuntungan menggunakan wajan yang dilapisi ebonit pada bagian gagangnya? Ini wajan yang sangat lingkari, ini bagian ebonit ya, yang digunakan untuk pegangan. Ini dilapisi dengan ebonit. Maka keuntungannya gagangnya tidak panas ya, karena ebonit ini termasuk isolator atau bahan yang sulit dilalui panas atau tidak menghantarkan panas. Apa keuntungan dan kerugian jika menggunakan panci yang bagian alasnya berbahan aluminium? Panas cepat merata sehingga air cepat mendidih. Ini keuntungannya ya. Ini panci sekelilingnya atau bawahnya dari aluminium itu akan cepat merata panasnya sehingga airnya akan cepat mendidih karena semuanya bagian menjadi panas. Ini keuntungannya. Kalau kerugiannya berarti apa? Berbahaya jika disentuh. Berbahaya karena panasnya akan merata ke seluruh badan panci.
Baik. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Ya, ini ada teks paragraf. Di dalam paragraf ini ada 3 kalimat, ini sudah diberi nomor ya, 1 2 3, ada 3 kalimat. Pertanyaan pertama. Pokok pikiran dari teks terletak pada kalimat nomor ya. Pokok pikiran teks paragraf itu terletak dalam kalimat utama. Dari 3 kalimat yang ada dalam paragraf ini ya, ada 1 kalimat utama, ada 2 kalimat penjelas. Nah, kalimat utamanya adalah yang nomor 1 ini. Disinilah letak kalimat utama, sehingga di dalam inilah letak pokok pikiran. Maka jawabannya adalah ya, kalimat nomor 1. 2. Maksud kata polusi dalam paragraf tersebut. Ya, ini ada kata polusi. Polusi itu artinya pencemaran. 3. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga dalam teks tersebut. Ini kalimat ketiga. Kalian diminta membuat pertanyaan ya, yang jawabannya ini. Nah, untuk membuat pertanyaan atau kalimat tanya, kalian harus menentukan kata tanya yang digunakan. Mau pakai berapa, apa, siapa, di mana, mengapa, itu kamu harus tentukan dulu. Caranya bagaimana? Untuk menentukan kata tanya yang akan digunakan, itu maka kamu harus menguraikan kalimat ini strukturnya. Ya, subjek, predikat, objek, keterangannya mana. Nah, dari kalimat ini yang Ustaz garis bawahi kuning, ini adalah subjek atau pelaku dalam kalimat. Yang Ustaz garis bawahi merah adalah predikat. Ya, menunjukkan kerja, apa nama keterangan kerja di situ. Kemudian yang Ustaz garis bawahi dengan warna biru ini adalah objek. Nah, setelah kamu bisa menemukan subjek, predikat, objeknya, maka kamu bisa fokus ke bagian objek. Bagian objek itu menunjukkan keterangan hal atau perihal. Nah, padahal kata tanya yang digunakan untuk menanyakan hal adalah apa. Ini sudah ketemu kata tanya yang akan digunakan, maka tinggal kamu masukkan ke dalam kalimatnya ini. Tentunya objeknya ini harus dihilangkan. Maka kalimatnya menjadi apa akibat dari pertumbuhan penduduk dan pemanasan global. Nah, ini jawabannya ini. Ya. Sekali lagi kamu uraikan dulu subjek, predikat, objeknya. Setelah ketemu, maka kamu fokus ke objek, ke bagian objek yang Ustaz garis bawahi biru ini. Ini menunjukkan keterangan perihal atau hal. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan hal itu menggunakan kata tanya apa. Nah, tinggal kamu buat menjadi kalimat dengan objeknya ini dihilangkan. Ya. Apa akibat dari pertumbuhan penduduk dan pemanasan global? Inilah jawabannya. Ya. 4. Berdasarkan teks tersebut, apa yang menyebabkan meningkatnya panas saat musim panas? Jawaban ini ada di kalimat ke-1. Ya. Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan nomor 4, jawabannya adalah polusi karbon yang meningkat. Bisa kalian lihat di teksnya di kalimat ke-1. 5. Buatlah sebuah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Ya, untuk membuat kesimpulan kamu harus bisa memahami isi poin-poin penting dari teks tersebut. Kesimpulannya adalah peningkatan panas terjadi akibat polusi karbon, pertumbuhan penduduk yang pesat, dan pemanasan global. Baik, ini untuk muatan pelajaran PI. Selanjutnya muatan pelajaran SBDP. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang terdapat pada gambar adalah pola lantai ya, pola lantai lurus ya, seakan-akan membentuk garis lurus. 2. Fungsi pola lantai dalam tarian adalah, jadi ketika penari menggunakan pola lantai itu tujuannya agar ya terlihat lebih indah ya, lebih teratur, sehingga tari akan lebih indah. 3. 2 macam pola lantai utama, yaitu pola lantai utama itu hanya ada 2, pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Yang lainnya itu adalah bagian dari pola lantai ini ya, misalkan pola lantai segitiga itu bagian dari pola lantai lurus. Pola lantai lingkaran itu adalah bagian dari pola lantai lengkung. Jadi
macam pola lantai utama itu adalah pola lantai lurus dan lengkung. 4. Apa yang perlu diperhatikan saat penari ingin memperagakan pola tari, pola lantai maksudnya? Yang perlu diperhatikan adalah bentuk pola lantai yang akan digunakan, ya. Itu apakah pakai pola lantai lurus, lengkung, apakah lingkaran dan seterusnya. 5. Buatlah pola lantai berbentuk lingkaran dan segitiga jika memiliki 5 anggota dalam kelompok. Jadi kamu buat pola lantai seakan-akan membentuk lingkaran, kemudian seakan-akan membentuk segitiga dari 5 penari. Seperti ini contohnya. 1, penari kedua, penari ketiga, keempat, kelima. Ya, ini kalau kalian lihat seakan-akan membentuk lingkaran. Ya, ini jawaban yang pertama seperti ini. Ya. Kemudian pola lantai segitiga. Ya, misalkan seperti ini. 1, penari ke-1, penari kedua, penari ketiga, penari keempat, penari kelima. Ini seakan-akan membentuk segitiga. Nah, ini untuk jawaban pola lantai dengan 5 anggota menggunakan pola lantai segitiga dan lingkaran. Nih ya, seakan-akan membentuk lingkaran, yang ini seakan-akan membentuk segitiga. Selanjutnya muatan pelajaran PPKN. Sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang harus dilakukan. Ingat, kata kuncinya harus dilakukan adalah kewajiban. Contoh hak berarti sesuatu yang diperoleh, yang didapatkan oleh guru di sekolah. Ya, hak guru di sekolah diantaranya adalah dihormati oleh siswa, itu hak guru. Berarti kalian punya kewajiban apa? Menghormati guru, itu karena kewajiban kalian. Tapi kalau hak yang didapat oleh guru di sekolah, contohnya adalah dihormati oleh siswa. 3. Tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani merupakan contoh sikap. Tidak berlebihan adalah contoh sikap tanggung jawab, tidak boros ya. 4. Tuliskan bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap keamanan di lingkungan sekitar. Contoh keamanan di lingkungan, maka misalkan ikut ronda malam, ya, itu tanggung jawab. 5. Apa hak yang didapatkan jika kita membuang sampah pada tempatnya? Ya, sesuatu yang kita peroleh ketika kita menunaikan kewajiban kita membuang sampah ke tempat sampah, maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian bernilai ibadah, berpahala. Kenapa? Ya, karena menjaga kebersihan itu adalah salah satu perintah Allah. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjaga kebersihan, maka insya Allah akan bernilai ibadah, berpahala. Muatan IPS. Manusia tidak dapat hidup sendiri, karena itu manusia disebut sebagai makhluk makhluk sosial. Betul. Bentuk interaksi ya yang terdapat di pasar. Jadi interaksi ya hubungan timbal balik yang ada di dalam pasar adalah antara penjual dan pembeli, nama interaksinya jual beli. Peran nelayan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai, jadi pelelangan ikan itu tempat di mana nelayan itu menjual hasil tangkapannya. Ya, pelelangan ikan itu tempat di mana nelayan menjual hasil tangkapan ikannya. Maka peran nelayan di sini di tempat pelelangan ikan adalah sebagai penjual. 4. Jelaskan interaksi sosial yang terjadi antara petani singkong dan penjual keripik. Ya, maksudnya penjual keripik singkong. Jelaskan interaksi sosial yang terjadi antara keduanya. Ya, petani singkong menyediakan bahan baku bagi penjual keripik. Ya, ini interaksi sosial yang terjadi antara petani singkong dengan penjual keripik. 5. Tuliskan 2 contoh interaksi yang ada di sekolahmu. Kamu diminta menulis 2 contoh interaksi yang ada di sekolahmu. Misalkan apa? Interaksi guru dengan siswa saat pelajaran. Kemudian interaksi siswa dengan siswa saat bermain. Itu contohnya. Baik. Alhamdulillah itu pembahasan soal kali ini. Selamat belajar. Jaga sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.